Dari Kejadian 37 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita akan baca sama-sama ya. Kejadian 37 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan baca yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara sepakati ya. Baca dengan suara yang keras ya. Bapak Ibu nanti membaca di ayat yang genap. Ya. Demikian firman Tuhan. Kejadian 37 ayat yang pertama. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Yang kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 7 tahun, jadi muda dan menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silva, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf inilah anaknya yang lahir dari masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang mahal indah bagi dia. Setelah melihat dari saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dan semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata padanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hari itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masukkan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara, kita sudah sama-sama untuk membaca firman ini. Dan dari firman ini kita juga mengetahui bahwa apabila di sekeliling kita, bukan hanya zaman kita, tetapi zaman terdahulu pula, itu sudah ada yang ceritanya ketidakharmonisan, salah faham, cara penyampaian yang kurang tepat, dan yang lainnya itu juga terjadi, saudara. Nah, inilah apa yang terjadi pada waktu itu. Dimana kalau kita ini benar-benar mengetahui bahwa Yusuf ini lahir dari seorang yang bernama Yakub dan Rahel. Yakub ini sangat mencintai Rahel dan dia bertanya kepada mertuanya dan dia tanya, gimana caranya bisa mendapatkannya? Mertuanya bilang, kerja dulu sama aku selama 7 tahun. Dan dia udah kerja selama 7 tahun. Tetapi di sanalah terjadi tipu muslihat. Di saat untuk mendapatkan Rahel ternyata yang diberikan adalah kakaknya terlebih dahulu. Dan inilah yang terjadi. Di saat Yakub merindukan Rahel melebihi, maka itu pun menjadi acuan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu apabila kita melihat di sini, Yusuf diistimewakan daripada saudara-saudara yang lainnya. Dan inilah mulai akar di mana keluarga ini terjadi ketidakharmonisan, saudara. Jadi kalau kita cari akarnya, memang kalau kita cerita mengenai dosa ya dari titik awal, saudara. Ya, titik awal di mana Adam dan Hawa itu terjadi dosa yang terus turun dan begitu ini turun. Dan sampai di keluarga daripada Yakub ini pun melanjut kesalahan tersebut. Dan membuat Yusuf pun diperlakukan secara istimewa dikarenakan Yakub mencintai Rahel begitu dahsyatnya. Jadi anak Rahel lah yang seolah seperti dimuliakan dan membangun kedekatan dan mengambil suatu waktu di dalam kurun hidupnya ini Yakub
bersama dengan saudaranya. Maaf, ini Yusuf bersama dengan saudaranya. Ini Yusuf dijadikan sangat spesial. Dijadikan seseorang yang menonjol daripada yang lainnya. Oleh karena itu, di sini muncul saudara. Ini saudara-saudara daripada Yusuf, semuanya tentu muncul iri hati. Dianya sangat iri terhadap yang satu ini. Aduh, adikku yang satu ini disayangi sama papa. Dan dia memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dan akhirnya yang lain pun juga mulai tidak suka. Kalau boleh saya dimunculkan, lihat prosesnya ya. Ayat yang keempat, munculkan ayat yang keempat. Kita bisa lihat nih di sini. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya. Perhatikan, maka bencilah. Tahap awal. Munculkan ayat yang kelima. Ayat yang kelima di sini kita bisa lihat lagi. Ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka mulai lapis yang berikutnya. Ya. Tadi cuma benci, yang sekarang lebih benci. Muncul kan? Ya. Boleh dimunculkan lagi ayat yang ke-8. Ini proses, saudara. Ya, kalau kita lagi lihat di sini. Di sini pun kita bisa akan melihat lagi. Ya. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi, apa? Makin benci. Ada sesuatu yang dilakukan di dalam keluarga ini ternyata memupuk kebencian. Mulai dari satu lapis, muncul lapis berikutnya dan berikutnya lagi. Apa yang dilakukan sebenarnya oleh Yusuf? Yusuf rindu sekali untuk menjaga kedekatan dan keterbukaannya kepada Yakub. Maka semua dilakukan dan disampaikan tanpa ada kepekaan di dalam kehidupannya. Dia dengan rasa terserah, wis saudaraku mau ngamuk sama aku mah terserah. Yang paling penting aku sama papa, aku cerita apa adanya. Dan itulah yang dilakukan. Dan di sanalah yang senantiasa dari hari ke hari apabila dilakukan maka memumpuk kebencian yang semakin hari semakin lebih dahsyat, saudara. Ya, dan bukankah di sana juga dikatakan di ayat yang kedua, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ini gak enak ini ya. Siapa yang suka untuk disampaikan kalau ini saudara-saudaranya lagi buruk? Mungkin memang ini benar nih, saudara-saudaranya ini tidak baik. Mulai dari kelakuannya, sikapnya, memperlakukan orang. Atau mungkin juga hal seperti bengis kepada ternak-ternaknya ataupun apa. Kita gak pernah tahu. Tetapi ada sesuatu kejahatan yang mana Yusuf ini mengetahui. Ini saudara-saudaranya ini hatinya gak pas nih itu. Dan itu diceritakan kepada papanya. Begitu disampaikan kepada papanya, maka saudara-saudaranya mulai benci. Dan ini saudara yang terus terpupuk di dalam kehidupannya. Nah, setelah kita mengetahui, kita pelajarin ini, ternyata sekalipun saudara, seseorang yang akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, itu cerita di dalam kehidupannya bisa terjadi perlambatan. Saya kadang merenungkan firman ini, kira-kira ya, kalau Yusuf ini tidak bersikap sedemikian rupa, dia mau sedikit lebih peka, kira-kira apakah jalan hidup dan cerita daripada segala sesuatu ini bisa berubah? Saya mulai memikirkan, bisakah proses daripada Yusuf yang mulai dari dibuang oleh saudaranya dan lain-lainnya, bisakah dipersingkat? Bisakah ada sesuatu yang berubah apabila Yusuf mau peka kepada perasaan saudara-saudaranya? Kira-kiranya bagaimana? Urapan Tuhan, penentuan Tuhan tidak dapat diperlambat dalam arti kita mendelay sampai dikatakan Yusuf gagal. Karena kita tahu kalau Tuhan sudah punya rencana, nggak ada satupun yang dapat menggagalkannya, bukan? Tetapi proses ini bisa lebih panjang daripada apa yang kita harapkan. Nah ini saudara yang perlu untuk kita belajar juga. Bagaimana prosesnya? Dan kita pun juga mengetahui
Kalau benci aja sudah berlapis sedemikian rupa, dan setiap orang saya percaya keinginannya itu sama seperti Yusuf, dia rindu untuk mengubah saudara-saudaranya. Disampaikan kepada papanya, sekiranya papanya langsung menghargai dan saudara-saudaranya ini menjadi orang yang bertobat. Kepinginnya begitu. Ya, tetapi ada bagian yang Yusuf sendiri perlu untuk belajar. Berapa banyak di antara kita kalau di dalam rumah tangga, mungkin keluarga, kita semuanya tentu memiliki orang tua di dalam satu keluarga. Demikian juga mungkin sekarang sudah membentuk keluarga. Dan keluarga ini ada anak-anak dan mungkin bersama dengan orang tua atau sanak famili yang lainnya. Kira-kira apa yang ada di dalam? Saya percaya ikatan yang kuat itu adalah di dalam keluarga. Tetapi jangan salah sangka, yang kita bicara besi menajamkan besi itu seringkali terjadinya di keluarga. Semakin hari semakin lebih hebat. Itulah saudara, ikatan daripada keluarga. Karena bagaimanapun juga, sekalipun marah, ya tetap pulang. Dan kita ada di rumah, dan kita pun juga akan berkumpul bersama lagi. Akan kita hadapi kembali. Dan di sanalah, inilah suatu proses di dalam keluarga itu. Seringkali kalau kita itu berdoa, membawa diri, mau melihat keluarga kita berubah, cara kita berdoanya bagaimana? Lebih banyak kita berkata, Tuhan celikkan mata hatiku supaya aku mampu untuk melihat permasalahan yang ada. Atau Bapak Ibu Saudara langsung begitu datang berlutut, melihat dan tidak menyukai segala sesuatu yang terjadi di hadapan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara langsung berdoanya adalah, Tuhan ubahkan yang satu itu. Bukan kan mulai dari pernikahan sampai sekarang aku melihat ada sesuatu yang kurang benar dan ini Tuhan hanya Engkau saja yang sanggup, aku tidak sanggup. Saudara, apabila saudara hanya rindu untuk mengubah orang lain, nggak akan terjadi saudara. Karena perubahan itu harus terjadi atas diri kita terlebih dahulu. Cara pandang kita, atensi kita, apa yang kita ini sebenarnya mau tahu, pekerjaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, sudahkah kita masuk di dalam rencana Tuhan? Dua dijadikan satu di dalam pasangan hidup. Mungkin di sini kalau juga ada adik-adik yang masih belum menikah, nggak apa-apa mulai belajar ya. Ya, mulai belajar untuk mengetahui juga. It's okay. Karena kita semuanya nanti akan mengalami hal yang sama. Kita mencintai karena memang Tuhan itu mencintai seseorang, pasangan dan yang lainnya. Pasti kelihatan manis pada awalnya. Itu pasti. Dan mengapa kita bisa jatuh cinta? Dikarenakan kita pun juga ada rasa cinta kepada Tuhan. Dan Tuhan pun juga berkata, kuasailah bumi. Dan Tuhan pun juga melakukan miracle yang pertamanya adalah di pernikahan, yaitu air menjadi anggur. Kita mengetahui pernikahan itu adalah sesuatu yang indah. Tetapi kita juga harus tahu, di dalam pernikahan itulah besi menajamkan besi yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita ingin mengubah pasangan, saya berkata, tampaknya ada doa yang nggak pas gitu ya. Itu ada doa yang nggak pas. Karena bukankah kalau kita ini sebelum memasuki pernikahan kita sudah berkata, baik suka, duka, ya kaya, miskin, sehat, sakit, akan bersama-sama. Bukankah pengertian daripada memiliki pasangan itu adalah Tuhan, Engkau mengasihi aku untuk aku boleh memasuki suatu berkat, yaitu berkat keluarga yang tidak dimiliki oleh orang-orang single, benar kan? Pernikahan bukan untuk memiliki. Kalau kita berpikir, nah setelah menikah dia adalah milikku, oh berbahaya saudara. Saat akan menikah, perlu untuk berdoa, berkata Tuhan aku bersyukur kepadamu, Engkau berkati aku. Suatu berkat pernikahan di mana aku dapat masuk dan aku dapat melihatnya, Engkau percayai aku akan pasanganku. Maka hidupku, aku akan menyenangkan dia. Sementara nanti pasangannya juga melakukan hal yang sama. Apabila dua-duanya melakukan yang sama, ada hormat yang diberikan di depan, maka perselisihan itu jarang sekali terjadi. Kenapa sih perselisihan terjadi? Karena kita ini nggak mau peka kepada pasangan.
dari titik awal cara pandang salah. Dikiranya adalah di saat menikah memiliki pasangan, yuk kita party, setelah itu engkau milikku. Ini celakanya. Setelah itu nanti kalau konseling kepada ini gembalanya, Pak, ini kenapa keluargaku seperti begini, aku itu kepingin dia ini mengerti akan isi hatiku. Oh enggak jalan saudara, enggak jalan. Ya, tetapi apabila yang dua-duanya ini berkata, aku mau mengalah kepada dia. Ya, dan aku percaya dia pun juga lakukan yang sama. Apabila ada perbedaan, ya dari dulu kan mungkin juga ada ilustrasinya, tapi memang saya benar mengetahui ada seseorang itu yang kepekaannya kurang. Ya, kalau suaminya itu aku minta kopi, yang dibikinkan teh, saudara. Kalau sehari mungkin masih bisa dikatakan lagi, lah ini tiap hari. Kalau kesalahan tiap hari, kira-kiranya si suami akan bersikap apa? Geram? Gitu ya. Aku udah ngomong loh, aku minta kopi. Kenapa keluarnya teh lagi? Udahlah, minum aja lah. Nah sama aja. Kamu kan daripada dehidrasi, ini loh cairan. Ini minum aja. Ya, saudara, saya percaya di sini memerlukan sensitivitas untuk mengetahui pasangan kita itu rasanya bagaimana. Ya. Apakah dia suka, apakah kita ini mau untuk menyenangkan dia. Saya percaya begini, sebelum melakukan, saya berkata iya sebelum melakukan, pikirkanlah apa yang dikatakannya. Memang di saat lagi kesibukan mungkin itu bisa terjadi hal-hal seperti itu. Ya. Jadi, nah macam seperti ini saya juga sampaikan, ayo memiliki kepekaan untuk mengetahui suami dan istri bagaimana mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Dan di sini yang perlu, ya. Oleh karena itu saudara, kita juga perlu untuk mengetahui bahwa kalau kita mau hidup bersama di dalam kerukunan Tuhan, yang pertama tentu bagaimana untuk kita itu menjadi peka. Yang pertama adalah kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu sudah disampaikan di Matius ayat yang ke-22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihi mereka seperti kita memperhatikan diri kita. Tetapi jangan kita itu hanya memperhatikan diri kita. Dan orang lain harus menyesuaikan kepada diri kita. Susah saudara, susah. Saya pun juga mengalami suatu konseling di satu keluarga yang mana seorang istri ini selalu memprotek keluarganya dengan cara apapun yang ada dikuncinya. Dikunci saudara. Ya. Jadi lemari ya dikunci, kamar ya dikunci, semua dikunci. Jadi kalau suaminya pulang dari kerja, udah capek-capek itu ya, mau masuk kamar untuk mandi, kedapatan kamarnya terkunci. Itu. Nah satu kali waktu juga sama kejadiannya. Waktu dia ini mau masuk kamar, mengambil sesuatu dari lemari, lemarinya terkunci. Kalau ditanya dua ini didudukkan untuk konseling, apakah itikat daripada si istri ini memang sengaja mau mancing gregetnya suami? Enggak juga saudara. Waktu saya tanya, apa kamu memang hidupmu itu memang sengaja mau ganjeli suamimu kah? Bahasa saya kok keluarnya bahasa Jawa, tapi nangkep kan ya? Ya, bukan sengaja untuk melukai suaminya. Tidak ada rencana itu. Tetapi apa yang dilakukannya adalah intensinya adalah supaya tidak ada orang yang mengambil. Gitu. Di pandangan si istri adalah suami ini terlalu mudah mempercayai segala sesuatu tanpa dikunci, semuanya terbuka. Katanya begitu. Sementara si suami datang, gak bisa begitu. Aku ini yang cari kerja, cari nafkah, pulang udah capek, keringetan, gak karu-karuan mau mandi, gak bisa mandi karena kamar terkunci. Itu ya. Belum lagi nanti mau ngambil sesuatu lagi, mau berangkat pergi kantor. Itu lemari terkunci. Nah saudara, yang satu punya intensi baik. Ya, untuk memprotek keluarganya. Tetapi yang satunya lagi juga memiliki suatu alasan yang tidak salah saudara ya. Kalau semua macamnya seperti ini susah. Itu.
Ya kan? Jadi akhirnya si suami juga bilang sama si istri, kalau begini caranya udah begini, kamu pegang 1 set kunci, bikinkan 1 set kunci untukku. Itu, supaya aman kan? Ya namanya sebagai gembala tentunya akan memberitahu sedemikian rupa. Tahu saudara, nggak lama datang lagi keduanya. Dan mereka konseling bilangnya begini, Pak Pendeta, tahu nggak? Setelah Pak Pendeta udah bilang katanya bikinkan 2 kunci masing-masing seperti ini. Kunci saya ini suaminya yang bilang. Ternyata kunci saya dimasukkan ke dalam lemari dan lemarinya dikunci. Itulah serunya keluarga saudara ya. Jadi disinilah kita perlu untuk mengetahui. Oh ternyata kita ini perlu untuk lebih peka. Jadi kita juga perlu untuk memperlakukan orang yang lain supaya kita pun juga memiliki suatu kemampuan untuk melihat kebutuhan mereka. Kasihi sesama seperti dirimu sendiri. Ayo, lakukan akan hal ini. Saya percaya kita ini semua akan dibawa oleh Tuhan itu dari hari ke hari ke level yang lebih tinggi untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan bawa bukan kita hanya sekedar duduk di tempat ini untuk ibadah. Tetapi kerinduan Tuhan adalah mencurahkan berkat keluarga dan setiap keluarga merasakannya dengan maksimal. Kalau kita melihat rencana Tuhan untuk menyatukan dalam satu keluarga, apakah kita sudah mendapatkannya dengan seutuhnya? Apakah hubungan semuanya udah baik? Sudahkah? Antara suami, istri, anak, mantu, mertua. Sudahkah? Kita harus belajar juga untuk memperhatikan, memiliki kepekaan apabila kita mengetahui ada yang udah lelah, capek. Perhatikan mereka, tanya. Beri kepada mereka satu pengertian. Jadi cara untuk membawa diri dan kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Ayo komunikasikan dengan cara yang indah. Saya percaya Tuhan itu rindu untuk memberkati semuanya. Tuhan tidak pernah irit-irit dengan berkatnya kok. Oh kamu aku beri cuma sekian aja. Enggak. Tuhan selalu memberinya full. Tapi permasalahannya apakah kita ini mau untuk bekerja sama dengan pekerjaan tangan Tuhan? Apakah kita ini mau untuk melihat bagaimana Tuhan itu meletakkan berkat-berkatnya sehingga bisa melihat dan kita itu menghargai. Sama seperti tadi yang disampaikan adalah keluarga itu adalah berkat yang luar biasa. Berkat yang luar biasa. Dan di saat berkat yang luar biasa ini, sudahkah diterima dengan sukacita? Atau pada waktu awal aja pernikahan seolah semuanya manis. Tapi setelah menikah rasanya, kalau udah seperti ini aku memiliki pertimbangan yang salah kali yang dulunya. Saudara saya percaya begini ya, setelah menikah tidak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Setelah menikah itu adalah proses. Proses untuk apa? Untuk kita ini dijamah hati untuk melihat berkat keluarga itu. Ini yang penting. Selama kita tidak bisa melihat itu dan kita berjalan dengan acuan kita sendiri. Aku kepingin ini pasanganku harus seperti A, B, C, D keluar syaratnya semua. Salah saudara. Saudara apabila memfokuskan diri dengan hal ini. Memfokuskan untuk mengubah orang. Untuk orang itu bisa sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Saudara akan munculnya kecewa. Karena fokus Bapak Ibu Saudara semuanya adalah mengetahui berkat keluarga apa yang Tuhan sediakan. Sehingga keharmonisan di dalam keluarga saudara terjalin dengan indah. Duduk bersama, berangkat pergi ibadah dan memuliakan Tuhan. Ini. Kita harus melihat bagaimana cara konteksnya dan Tuhan akan bawa kita kemana. Ini dari tadi kelihatannya cerita terus mengenai keluarga. Jangan bikin iri untuk yang masih single ya. Iya, kalau masih single dan mungkin juga lagi sekarang dalam mencari, jangan gerusa-gerusu, bawa dalam doa. Kalau mungkin ada yang berkata, aduh Pak, umurku udah lebih loh. Ini bukan before 30 lagi ini, seperti buku yang tersedia di pustaka. Tapi ini udah after 30. Ya saya bilang gak apa-apa lah. Ya,
Barang siapa yang masih jomblo after 30, saudara adalah high quality jomblo. Ya, nggak apa-apa, tahan aja. Dan kita tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya ini yang penting. Ini yang penting. Tuhan rindu untuk kita itu mampu untuk melihat semua rencana yang Tuhan sediakan di depan. Apapun yang ada. Kalau keluarga Bapak Ibu Saudara ini menganggapnya itu adalah halangan, rintangan. Setelah keluarga kenapa seperti ini? Saya percaya apapun yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara nanti. Mungkin kalau ada yang bekerja dan yang lainnya. Ini akan merasakan seolah-olah hidup ini selalu penuh dengan tantangan dan rintangan. Padahal tantangan rintangan itu adalah suatu kesempatan untuk kita ditempa lebih baik. Untuk dibawa maju di dalam promosi ilahi. Itu caranya Tuhan. Mampukah kita untuk melihatnya? Belajar dulu dari keluarga. Itu waktu Yusuf pertama kali menyatakan, saudara-saudaraku, ayo semua kumpul dengerin ini mimpiku. Dia akan cerita mimpinya. Begitu diceritakan mimpinya, saudara-saudaranya ngamuk itu. Berlapis bencinya. Iya, kamu mimpi jenisnya seperti begitu. Itu saya percaya pasti protes itu semua saudaranya. Begitu dia cerita lagi yang kedua, sampai papanya juga negur. Nak, kamu ini cerita apa nih? Mimpi apa? Tahukah saudara bahwa mimpi yang dimimpikan oleh Yusuf itu adalah suatu nubuatan perihal daripada kehidupannya. Saudara mengetahui bahwa kalau mimpi Yusuf itu kan kejadian kan? Kalau disampaikan bahwa mimpi yang mengandung nubuatan ini yang ditafsirkan oleh saudara-saudaranya, sekalipun saudara-saudaranya itu kan muangkel, kegi banget nih sama si Yusuf. Tapi benar kejadian kan? Bukankah itu yang dimaksudkan? Sekalipun saudara-saudara di dalam kondisi geram, apakah memang engkau akan menjadi raja atas keluarga kita? Kejadian kan? Itu nubuatan. Tetapi cara penyampaian sekarang. Kalau disampaikan dengan hati yang tidak peka, ini bahaya. Makanya konflik terjadi. Sama seperti keluarga kita. Bagaimana keluarga kita? Maukah kita melihatnya? Untuk keluarga kita ada damai sejahtera, sukacita. Saudara, berlatihlah mulai dari keluarga. Berlakulah setia. Dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan apabila sekarang seperti ini. Semua orang pasti memiliki tantangan. Sebagai askem di tempat ini pun saya merasakan ada tantangan untuk saya. Kita dulu sama-sama di tempat ini. Awal mula di Februari awal itu kita hanya 2 kali ibadah, benar gak? Ya, setelah 2 kali ibadah ganti menjadi 3 kali ibadah. 3 kali ibadah sekarang hari ini adalah khotbah saya yang pertama. Dan nanti merencanakan adalah untuk 4 kali ibadah. Kalau saudara bertanya, kira-kira capek gak? Nah, sementara nanti tadi kan sudah diumumkan, mungkin yang awal-awal hadir udah mendengarkan bahwa nanti 2 minggu lagi per 19 Juni ya betul ya, tanggal 19 Juni, 2 minggu lagi. Jadi minggu depan 12, terus minggu depannya lagi per tanggal 19 Juni. Di tempat ini akan diadakan 5 kali ibadah. Pukul 7, pukul 9, 11, 1, dan pukul 3 sore. 2 minggu lagi. Jangan ada yang salah jam ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Senang saya mendengarnya. Karena Tuhan itu mempercayakan di tengah kita. Dia bekerja secara luar biasa. Dan jangan lupa juga ya, dikarenakan kalau kita ini menjadi 5 kali ibadah, maka ibadah ini adik-adik atau anak-anak kita ini yang AOG, mereka bersedia bergeser loh. Yang tadinya ini mereka itu ibadah pukul 4 dan pukul 6, 2 minggu lagi mereka bergeser menjadi pukul 5 dan pukul 7. Untuk memberikan slot ini kepada yang umum. Dikarenakan Tuhan lagi bekerja di tengah kita. Apakah mereka kurang diperhatikan? Oh enggak saudara. Enggak, mereka pun juga bertumbuh secara luar biasa. Jadi hari Minggu benar-benar sampai sedemikian rupa padatnya. Apakah ini kita mau berlomba untuk memadatkan suatu ibadah?
Saya rasa bukan itu tujuan kita. Kalau saya menjadi asgem di tempat ini, kerinduan saya adalah setiap daripada jemaat itu bertumbuh dewasa, ikut masuk dalam rencana Tuhan. Mampu untuk melihat tatanan yang sudah Tuhan berikan. Itu kerinduannya. Pergeseran demi pergeseran, saya percaya itu tidak sesuatu yang mengenakkan. Siapa yang bisa berkata enak? Enggak lah. Tetapi inilah menanggapi pekerjaan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kita. Pertambahan yang sedemikian rupa cepatnya. Mungkin ada yang membawa anak-anak yang diibadah pukul 7 ini. Untuk 2 minggu lagi, itu ibadah anak akan dipindahkan di ibadah yang pukul 3 sore, saudara. Ya, jadi yang ada ibadah Eagle Kids-nya itu pukul 9, 11, 1, dan 3. Ya, yang pukul 7 pagi ini kita pindahkan. Kerinduan kita tentunya, kita akan membuka semuanya. Kerinduan kita. Tetapi ini sekarang Tuhan bergerak begitu cepatnya. Adakah orang-orang sekarang yang cukup untuk melayani dan mewadahi semuanya? Adakah? Nah inilah yang kita itu perlu untuk susun. Kenapa kita juga perlu untuk bawa? Saya percaya setiap daripada kita kepingin sekali untuk melihat pertumbuhan yang luar biasa ini tercakup secara keseluruhan. Ya, tetapi ayo kita ini mulai peka dengan apa yang ada di sekeliling kita. Saya percaya banyak juga yang bisa munculnya protes. Iya, yang biasanya bawa anak yang mungkin pukul 7. Sekarang aduh aku berarti kalau bawa anak aku mesti geser jam aku ya. Harus geser jam kah? Saudara, kita belajar ya, belajar untuk peka. Karena untuk perubahan macam seperti ini tidak mudah. Ya, tidak ada rencana untuk mengorbankan siapapun. Tetapi dengan keberadaan seperti ini, bolehkah kita itu berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan, kami mengetahui ada firman-Mu. Ya, tuaian banyak, pekerjanya sedikit. Kita minta kepada Tuhan pekerja yang baru lagi. Tapi bawa hati kita. Yuk kita itu memiliki hati yang peka di hadapan Tuhan. Kepekaan yang ada di dalam hati kita. Yang berikutnya adalah miliki belas kasih. Miliki belas kasih. Jangan cukup hanya dengan kasihan saudara. Kalau kasihan itu seperti begini ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ini kelihatan ada mungkin naik kendaraan dan kelihatan ada orang kecelakaan di luar sana dan hanya melihatnya sakno ya. Itu cuma kasihan aja. Jangan-jangan hanya lidah bibir aja yang kita sebut. Tetapi kalau kita ngomong miliki belas kasih itu menjadi sesuatu yang berbeda. Saudara melihat seperti itu ada orang yang udah tertatih-tatih. Ah ini kondisi seperti ini yang mungkin kalau Bapak Ibu Saudara bisa berhenti sejenak. Saya pernah ini bersama dengan seorang rekan. Pada waktu kami ini lagi berbincang dan saya dipanggil untuk konseling. Tetapi saya akan pergi ke suatu tempat. Di saat itu di perempatan jalan. Saya melihat ada seorang anak yang memegang perutnya dan hanya meringkuk seperti ini. Dan saya langsung melihat dan sepakat nih saya dengan teman saya. Kasihan tuh yuk kita turun sebentar yuk kita tanya yuk. Nah begitu kita turun. Dan kita tanya kenapa? Kamu sakit? Enggak mau jawab pertamanya. Tetapi setelah kita itu bujuk lebih jelas lagi. Siapa orang tuamu? Mana? Terus menunjuk dengan jarinya. Itu mama. Mama lagi minta-minta. Tapi nanti kalau mama sudah punya uang, pasti aku dibelikan makan. Enggak apa-apa. Om boleh pergi dulu. Aku nanti pasti diberi makan. Kami enggak punya cukup waktu. Tapi saya langsung bersama dengan teman melihat di sana ada minimarket. Langsung segera lari, memberikan minum, memberikan roti, dan memberikan kepada anak ini. Itu bukan kasihan. Itu belas kasihan. Belas kasihan itu selalu ada actionnya. Itu ada actionnya. Miliki hati belas kasihan. Apabila seperti ini, yuk kita sama-sama sepakat berdoa. Minta Tuhan kirimkan ya Tuhan. Kirimkan para pekerjamu. Dan bukan hanya itu. Jangan lupa. Pakai aku juga Tuhan. Aku mau mempersiapkan diri. Aku mau join CG. Ayo siapa yang masih belum join CG. Ayo ikut CG. Ya. Nanti di luar sana. Silakan daftarkan diri. Ayo ikut CG. Planningkan saudara untuk saudara terus bertumbuh dan berbuah.
Bukan cuma seperti begitu. Hanya pokoknya hadir, kita ada di ibadah, melihat ibadah bertambah, kita bertepuk tangan. Enggak. Pernahkah terpikir bahwa aku mau di sana. Aku mau ikut dengan orang-orang itu untuk melayani. Aku planningkan diriku untuk terus bertumbuh dan berbuah. Tidak hanya sekedar seperti ini, tapi terus maju di hadapan Tuhan. Jadi bukan kita bicara sakno ya, sing ini orang-orang ini yang melayani cuma ini aja. Enggak saudara, enggak. Tetapi bawa diri kita miliki belas kasih. Aku mau Tuhan, aku mau perlakukan semua orang yang melayani di sini ini dan merasakan apa yang mereka rasakan. Dan aku mengasihi mereka seperti diriku sendiri. Dan maka apabila mereka sudah berjalan 2 mil, aku pun akan mempersiapkan diri melangkah 2 mil. Jadi bukan kasihan kepada mereka, tetapi ikut bersama dengan mereka. Bahwa belas kasih Tuhan yang membawa kita ke level yang lebih tinggi. Yang berikutnya adalah peduli. Berikutnya adalah peduli. Karena dengan kepedulian ini sesuatu yang berbeda levelnya saudara. Peduli udah bukan hanya sesuatu apa yang kita lihat. Tetapi apabila kita berkata, aku peduli. Itu bukan sesuatu apa yang kita lihat lagi. Tetapi sudah masuk di dalam hidup kita, itu suatu perencanaan. Itulah peduli. Ibadah ini ibadah umum. Adakah yang tahu bahwa kalau di ibadah umum ini, yang melayani kita juga dari AOG? Ada saudara? Ada? Itu namanya peduli. Mereka udah lintas batas, udah gak dilihatnya begini, oh ini ya generasiku. Enggak, dia udah gak pikirkan itu. Tetapi yang dipikirkannya adalah, aku mau sepakat dengan Tuhan. Ini adalah jiwa-jiwa. Kasihan ini ya, ini kasihannya bukan kasihan-kasihan saknoe gitu toh. Enggak, tetapi belas kasih. Gak cukup ini yang melayani di umum. Kalau ini meletus 5 kali ibadah, gak cukup mereka. Maka belas kasih di dalam hati itu muncul dan mereka berkata, aku peduli. Aku adalah anak Tuhan. Sekalipun aku di masa muda, aku di AOG, aku bergabung dengan yang umum dan melayani. Luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Itulah seseorang yang telah mulai memplanningkan di dalam kehidupannya, mulai masa mudanya. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Ini para pemuda yang jenis seperti begini akan dipakai oleh Tuhan secara dahsyat. Tuhan akan turun dengan perencanaan, percepatan dan segala sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Itu akan diajukan di hadapannya. Nah inilah setiap daripada kita, bagaimana kita mau memplanning diri kita. Kalau kita tahu mengetahui bagaimana supaya kita boleh menjadi peka. Kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Apabila ada semua yang hadir di tempat ini dan mereka lakukan yang terbaik, berikan kepada mereka yang selayaknya mereka juga mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Mungkin kalau kelihatan, beri salam yang baik. Waktu pulang nanti kelihatan asyirnya, senyumlah kepada mereka. Tahukah saudara, ibadah kita hadir di tempat ini pukul 7, para pelayan sudah hadir di tempat ini pukul 5. Luar biasa bukan? Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mereka tanpa pamrih, bukan hitung-hitungan lagi. Tetapi mereka udah di dalam hatinya. Mereka kepingin untuk mengasihi sesama seperti mereka juga mengasihi Tuhannya. Mereka tanpa pandang lagi siapa yang dilayaninya. Tetapi mereka mau masuk dari hati mereka melayani sesama. Dan sungguh luar biasa. Dan mereka pun juga memiliki belas kasih. Dan ini bukan hanya yang umum dilayani oleh umum aja, enggak. Tetapi mereka melihat di saat di tempat ini, begitu luar biasanya percepatan Tuhan dan kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Mereka pun juga masuk di dalamnya, aku ikut untuk menopang. Mereka juga sudah memiliki hati yang peduli, yaitu kepedulian atas pekerjaan Tuhan. Dan mereka mengetahui, inilah cara Tuhan bekerja. Dan ini di tengah-tengah kita semuanya. Dan biar kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, jamah ya Tuhan, biar aku memiliki kepekaan dalam hidup. Karena di dalam kepekaan, aku percaya damai sejahtera Tuhan sungguh ada di dalam keluarga, baik pekerjaan maupun segalanya. Dan kita pun boleh merasakan betapa luar biasanya pertolongan
Pertolongan pertama, saya berkata, bukankah hari ini adalah pencurahan Roh Kudus? Pertolongan pertama itu adalah apabila kalau kita ini sudah terjamah oleh Roh Kudus. Sebelum berkata dengan planning dan yang lainnya, andalkan Dia.